Dia kena petir. Oh, waktu itu kondisi hujan, Bu? Iya. Dibilang hujan sih enggak, cuman ada gerimis sedikit. Iya. Ada petir besar sekali. Si anak tuh seperti orang yang lagi tidur. Nggak ada ciri-ciri yang kena petir. Gitu. Nggak ada sama sekali. Iya. Cuman ada yang anehnya selama di perjalanan, kata bapak, kalau ibu kan nggak ikut. Iya. Petir itu seperti yang ngikutin. Posisi makamnya kok ini mah ke sana ya, Bu ya? Iya. Cuma agak ke sana. Iya. Nah, boleh diceritakan, Bu, gimana kok kronologinya kok bisa makamnya agak beda arah gitu, Bu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video vlog saya. Dan hari ini adalah hari yang kedua saya berkunjung bersilaturahmi ke rumah terpencil menyendiri yang ada di area hutan perbukitan di Kabupaten Ciamis, teman-teman, perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Nah, kebetulan yang saya akan kunjungi ini adalah rumahnya Ibu Juju, dimana Ibu Juju adalah sosok wanita tangguh, luar biasa, pemberani. Bahkan beliau sangat-sangat tidak pernah takut akan makhluk-makhluk gaib yang sering mengganggu beliau selama tinggal di tempat tersembunyi ini, teman-teman. Oke, dari sini kita udah melihat ada satu bangunan rumah. Nah, itulah bangunan rumah yang akan kita tuju, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Kebetulan ini dulunya adalah area perkebunan teh ya, yang kebetulan sekarang dijadikan perkebunan coklat, perkebunan cengkeh, dan juga perkebunan kapulaga, teman-teman. Dan di sininya ditanami pohon-pohon yang luar biasa. Pohonnya udah besar-besar ya. Dan hari ini saya akan berkunjung dan akan ngobrol sama Ibu Juju terkait anak-anaknya yang semuanya meninggal dunia, dan konon katanya nih meninggalnya secara tidak wajar, teman-teman, seperti itu. Dan seperti apa kisah selengkapnya tentang anak-anaknya yang meninggal dunia semuanya itu, yuk ikuti saja penelusuran dan kunjungannya hari ini ke rumah yang terpencil ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya kembali lagi ke rumahnya Abah Ganda dan Ibu Juju. Kebetulan saya di sini bareng Kang Hakim yang lagi ngopi, Kang. Ngopi ya? Kesini pasti disuguhi kopi, nanas, segala macam. Waduh, terima kasih Ibu udah nyiapin kopi buat kami ya, Bu ya. Iya, nah teman-teman, hari ini kita akan ngobrol terkait kehidupan Abah Ganda dan Ibu Juju yang sudah 20 tahun ya, Pak ya? Di sini. Iya. 20 tahun, lumayan cukup lama. Namun di hari ini saya mau ngobrol terkait ini, Bu. Kan Ibu sama Bapak hanya berdua di sini ya? Iya. Dulunya waktu ya dari anak pertama aja ya dulu ya, biar nyusun. Anak pertama waktu ibu ngandung itu baru ya lahiran, satu hari satu malam lalu meninggal. Nah, terus hamil yang kedua 1 hari meninggal. Nah, yang ketiga baru 3 bulan di kandungan keguguran. Nah, yang keempat baru nyampe usia 18 lah waktu meninggalnya itu. 18 yang laki-laki. Yang perempuan.
Yang perempuan maksud 17 itu 17 hari apa 17 bulan? tahun. Oh 17 tahun. Ya. Hmm. Yang adiknya itu 16 kalau gitu ya, 16 tahun. Kakaknya 18, adiknya 17. 17 ya yang perempuan. Iya, iya. Jadi kayak terbelit itu karena yang meninggal duluan adiknya gitu. Iya, oh. Kalau masalah lahirnya kan yang lebih duluan itu kakaknya yang perempuan gitu. Iya, iya, iya. Lalu sebelum meninggal yang kakaknya itu kan ada tenggang waktu ya, belum 40 hari yang di kandungan sedang yang berada di kandungan itu, dalam kandungan 3 bulan menjelang 4 bulan kalau nggak salah keguguran. Nah udah keguguran meninggal lagi yang perempuan itu yang besar. Jadi semuanya 6 lah gitu. Semuanya 6. Dan sudah tiada semua ya Pak ya? Saya ikut berbelasungkawa ya Pak ya? Ya. Nah ini ke Ibu nih Bu, saya kan mau apa ya, semacam ziarah lah ke makam anak-anak Ibu. Itu yang dimakamkannya di sini ada Bu? Yang dimakamkan di sekitar rumah Ibu? Ya, ada. Oh ada. Ya, ada 2. Ada 2. Ya. Yang lainnya di mana Bu? Yang lain di Cihaur Beti, ada juga yang di Kampung Bawah. Terus di dekat adek satu. Nah saya izin ke Bapak, saya mau sama Ibu ke makam yang dekat rumah Bapak ya. Boleh ya Bu ya, diantar ya Bu ya? Iya, Ayo boleh. Ibu duluan Bu. Nah teman-teman, saya sama Ibu Juju akan menuju ke pemakamannya yang ada di sekitar rumah. Jadi makamnya ada di belakang ya Bu ya? Iya. Di belakang rumahnya. Jadi yang di belakang ada berapa Bu? Ada 2. Ada 2. Iya. Wah, sini. Oh tidak jauh ya Bu ya? Enggak, Tidak jauh dari rumah ya Bu ya? masih di sini di belakang rumah. Masih di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini sama Ibu Juju. Ini bukan ada 3 Bu? Itu bukan? Oh ini mah tempat kayak buat duduk. Iya. Kalau ini ya Bu ya? Iya. Ziarah ya? Enggak di sini, yang waktu keguguran hampir bersamaan meninggal kakaknya enggak di sini. Oh gitu. Di sana di Kampung Bawah. Di Kampung Bawah. Iya. Dan mohon maaf ya Bu ya, Iya. ini kan posisi makamnya kok ini mah ke sana ya Bu ya? Iya. Cuma agak ke sana. Iya. Nah, boleh diceritakan Bu, gimana kok kronologinya kok bisa makamnya agak beda arah gitu Bu? Ya pada waktu meninggalnya si anak, kalau ibu enggak ini ya, mungkin ada perubahan tanah aja gitu mungkin. Iya. Ada perubahan. Jadi kalau misal ibu terus misal berpikir masalah ini kok begini, jadi khawatir ibu jadi apa, beban pikiran ibu gitu. Iya. Jadi Kalau ibu Ibu udah mungkin ada perubahan ini aja, lahan perubahan gitu. tanah Iya. ya, pergeseran gitu ya Bu. Pergeseran, iya. Karena dari awalnya mah benar Bu, maksudnya sesuai arah gitu. Iya, kalau awalnya searah. Searah. Iya. Yang duluan ini Bu, dimakamkan yang mana Bu? Yang ini. Oh yang paling adeknya. yang paling duluan adeknya ini. Iya. Oh jadi yang pertama dimakamkan di sini itu ini adeknya. Oh ini kakaknya ya Bu ya? Kakaknya. Iya. Kakaknya. Jadi yang ada pergeseran tuh yang kakaknya. Apa yang adeknya Bu? Yang ada pergeseran arah makamnya. Kalau nggak salah yang ini ya. Yang adek. Iya. Oh iya iya. Yang ini. Ini kenapa Bu? Mohon maaf ya, kalau biasanya kan kalau dimakamkan itu adik sama kakak biasanya berdampingan itu, kalau terus ini apa karena pergeseran juga Bu? Kalau masalah ini enggak di ini berdampingan, yang waktu bikin ininya lubang lahatnya ibu kan enggak ikut. Oh enggak tuh. Iya. Ibu lagi di rumah. Di rumah ibu waktu itu enggak sadar diri. Oh. Pertama ibu kan kalau misal mau ke makam
ibu mau ikut, ternyata ibu nggak ikut, nggak tahu gitu, ibu lagi nggak sadar diri, nggak tahu ibu waktu bikin ini dimakamkan di sini, ibu kan iya waktu itu dalam lagi, keadaan kurang sadar, iya, nggak kurang sadar sehat diri. juga ya Bu ya. Nggak ingat apa-apa Oh, nggak ibunya. gitu apa-apa. Iya, Dalam kondisi koma atau gimana Bu? ya mungkin pingsan ya. Oh, pingsan. Iya. Iya. Jadi ini adeknya, kalau boleh tahu namanya siapa ini Bu? Yuda Darmawan. Yuda Darmawan. Iya. Kalau yang ininya? Yang ini Elinur Linda. Iya. Anak yang udah pada besar ini ya Bu ya? Iya, yang ini kakaknya udah 18 tahun, yang ini adiknya 17. 17 Nggak tahun. lama. Nah, ini nggak terlalu jauh. Iya. Kita doakan teman-teman semoga Ayuda sama Teh Elin ya Iya, selalu diberikan nikmat kubur, amin. selalu dijauhkan dari siksa kubur ya Bu ya, Amin. diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu, kita ke sana lagi Bu. Saya udah terima kasih udah diantar ke makamnya anak Ibu. Oke. Dan di sekitar rumahnya itu banyak tanaman kapulaga ini Teh. Iya. Buat obat atau apa Bu kapulaga Teh? Buat obat, buat bahan-bahan segala macam kalau kapal ya. Oh, kita coba jalan lewat sini Bu, samping sini ya. Samping sini. Boleh. Biar kita lihat sekeliling rumah Ibu yang penuh dengan tanaman ini. Apa ini Bu namanya Bu? Pagar apa? Ini teh kalau di sini apa ya? Kurang ini kalau ibu dah kalau di sini mah ini teh tanaman apa? Anak nakal katanya. Oh, anak nakal Iya. namanya. Kalau di sini dah nggak tahu kalau di tempat yang lain apa. Iya. Oke Bu, kita ngobrol di sini di dekat bunga kapas. Oh, Nih, iya. kertas ya Bu ya. Bunga kertas. Bunga kertas yang Iya. wuduh indah banget bunganya. Nah, ini terkait anak Ibu yang 6 ya. Iya. 6 udah tiada semua ya Bu ya. Iya. Udah berpulang ke rahmatullah, Iya. udah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, udah di surga mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, amin. ini saya mau sedikit pengen tahu nih kronologinya seperti apa sih? Apakah sakit atau kecelakaan, mohon maaf ya Bu ya, atau kenapa gitu Bu? Selain anak Ibu yang keguguran atau meninggal dalam kandungan itu Bu. Kalau yang laki-laki yang Yuda dia lagi kerja di Kerja. perusahaan ini. Iya. Iya. Dia kena petir. Oh, waktu itu kondisi hujan Bu. Iya. Dibilang hujan sih enggak, cuman ada gerimis sedikit, Iya. ada petir besar sekali. Dia posisi lagi kerja itu. Lagi kerja, Hmm. lagi di dalam pen. Oh, gitu. Iya. Iya. Terus yang waktu itu yang kena, mohon maaf ya, Ya. kena petir itu hanya anak Ibu atau ada teman yang lainnya Bu waktu itu? Hanya anak ibu, cuman kena petir, semuanya juga aneh. Maksud anehnya gimana Bu? Si anak tuh seperti orang yang lagi tidur, Oh. nggak ada ciri-ciri yang kena petir, Oh, gitu. nggak ada sama sekali. Jadi kalau kena petir, mohon maaf ya Bu ya, Ya. biasanya kan pada Keitaman, hitam iya. atau ada bekas Iya. ini ya, seperti kena itu tuh cambuk atau Iya. apa gitu. Ini mah Iya. nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak Berarti ada. normal Bu. Normal, seperti orang tidur. Seperti orang tidur. Iya. Cuman pada waktu itu langsung dibawa ke ini, bukan rumah sakit ya kalau di sini. Klinik. Iya, ke klinik. Ke klinik. Diperiksa. Periksa. Sudah nggak ada. Tapi ketika dibawa sama kendaraan mobil atau ambulan, itu kondisinya masih ada ini Bu, kayak napas atau apa gitu. Nggak ada. Nggak ada. Cuman penasaran aja, Oh, dibawa ke penasaran. klinik penasaran. Udah nggak ada. Iya. Cuman ada yang anehnya selama di perjalanan, kata bapak, kalau ibu kan nggak ikut. Iya. Petir itu seperti yang ngikutin. Ada yang aneh, kata siapa-siapa juga. Iya. Petir itu seperti yang ngikutin gitu. Ngikutin. Selama di dalam Di dalam mobil. perjalanan Iya. mobil itu menuju ke klinik. Iya.
Hujan nggak hujan besar, cuman ada gerimis dikit aja. Tapi petirnya besar gitu Bu? Iya. Atau iya, iya. Nah terus yang kedua si Teteh gitu gimana Bu, sakit itu mah atau gimana? Kalau itu setelah adanya meninggal ada kabar, dibilang sakit parah enggak, cuman Iya. seperti yang apa, yang kaget gitu. Shock gitu ya Bu ya? Iya, Merasa nggak terima kakaknya nggak ada Iya. gitu Bu? Oh, cuman koma beberapa hari. iya. Setelah itu biasa lagi, Sembuh sembuh lagi, lagi, iya. Cuman nggak lama kemudian meninggal. Masya Allah. Jadi itu mah sempat sakit dulu ya Bu ya? Ya dibilang sakit parah enggak, cuman shock aja kali. Dibawa ke dokter juga nggak sakit parah. Biasa aja gitu, Iya. kayak Cuman- pening-pening biasa gitu. Iya, cuman shock aja. Iya, iya, iya. Itu tahun berapa Bu kejadian si A sama si Teteh itu? 2011 awal. 2011 awal. Iya, Jadi sudah sekitar ini ya Bu ya, 14 tahunan yang lalu ya Bu ya. iya. Nggak lama itu dari waktu Yuda meninggal, belum 40 hari yang dikandung sama ibu Iya. juga meninggal, diperiksa sama ibu, dibawa ke dokter, udah nggak ada detak jantung. Belum 40 hari juga dari yang dikandung ke kakaknya, ke Elin, meninggal juga. Itu berarti kejadian itu dari 40 mengandung keguruan atau gimana Bu? Dari Yuda meninggal, ibu lagi ngandung 4 bulan, 3 ke 4 bulan. Iya. Nah belum 40 hari perasaan ibu aneh, sama bapak dibawa ke dokter, diperiksa, di ronsen, udah nggak ada detak jantung yang dikandung. Masih belum 40 hari dari meninggalnya Yuda itu Yuda, itu. iya. Nah setelah itu yang dikandung belum 40 hari juga ke kakaknya yang Teh Elin. Iya. itu. nggak lama. Itu berarti tahunnya masih tahun 2011. Iya, nggak lama. Masih tahun itu berarti ya Iya, Bu. masih tahun Ibu itu. kehilangan 3 anak 3 Ibu. anak, iya. Mohon maaf berarti waktu Ibu, hati Ibu sangat sedih ya Bu ya. Sangat kehilangan gitu. Iya, Kayaknya susah diucapin ya seperti apa. Cuman alhamdulillah sampai sekarang ibu masih dikasih kekuatan. Masya Allah, ini luar biasa banget. Tidak jauh ya Bu ya, cuma berselang 40 hari Iya, Ibu kehilangan putra lagi, setelah 40 hari kehilangan lagi. Waduh, kalau batin saya udah ini Bu, mungkin mungkin Ibu sangat kuat, tangguh banget menghadapi cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini ya Bu ya. Masya alhamdulillah. Allah. Oke Ibu, kita ke sana lagi ya Bu. Boleh. Nah, seperti ini ya suasana di depan rumah Ibu Juju ini sama Abah Ganda. Tuh, luar biasa teman-teman. Nah, ini. Berarti kalau ini Bu, kalau di sini kan Ibu pernah mengalami kegelapan atau pakai cempor selama 3 tahun ya Bu ya. Iya, Jadi pada waktu itu yang sering dialami Ibu, pernah nggak Bu? Kayak Ibu keluar rumah sendirian, abahnya di rumah gitu, Iya. atau ke warung gitu Bu? sering. Sering. Kan kata abah, mohon maaf ya Bu ya, di sekitar sini tuh ada kayak gerbang gaib gitu ya. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri merasakan nggak Bu kayak di depan itu ada gerbang gaib Bu? Kalau ibu melihat nggak pernah. Cuman kalau ibu pernahnya, perasaan ibu ya, masuk ke dalam satu bangunan, tapi masih di daerah sini juga. Kalau melihat gerbangnya ibu nggak pernah. Kalau masuk ke dalam bangunannya pernah. Kalau ibu berpikir begini, ibu juga kadang-kadang nggak percaya ya. Kalau lain misal nggak percaya, ibu juga kadang-kadang nggak percaya yang ngalaminnya. Soalnya itu mungkin bukan di alam dohir gitu. Cuman ibu begini aja,
Mungkin itulah yang dibilang keagungan yang Maha Esa gitu. Keagungan Tuhan. Iya. Iya. Soalnya kalau ibu mengerti dari awal berarti ibu tahu masalah gaib. Cuman ibu nggak pernah mendalami ilmu masalah seperti itu. Makanya kadang-kadang ibu sendiri juga aneh. Kok ibu mengalami seperti itu gitu. Agak bingung maksudnya gitu ya Bu. Kok bisa mengalami seperti itu gitu ya. Iya. Itu pun tidak disengaja ya Bu ya kadang. Enggak. Dibilang mimpi juga bukan mimpi gitu. Dan ibu juga pernah bercerita bahwa ibu tuh kayak melihat kayak badan ibu sendiri atau jasad ibu padahal sedang ada di tempat lain gitu. Pernah nggak Bu? Pernah dulu. Ibu bukan nggak tahu ya. Kata ibu tadi apa itu dibilang mimpi bukan mimpi, dibilang iya tapi bukan dohir gitu. Ibu kok melihat ibu sendiri gitu. Pada waktu itu kan ini ibu bukan ibu selagi dibilang sakit parah iya, enggak juga iya. Kenapa ibu bilang begitu? Orang sakit mungkin selalu di kamar ya. Cuman ibu setiap sakit nggak tidur enggak. Biasa ibu ke warung, ibu jalan ke kebun, ibu kadang-kadang kalau siang gitu. Cuman malamnya ibu merasakan kok ibu melihat ibu seperti yang lagi sakit gitu. Berarti kondisi ibu melihat ibu sendiri, iya. Itu gimana Bu pikiran ibu waktu itu Bu? Pada waktu itu ibu sering tanda tanya. Sebetulnya apa yang ibu lihat itu? Sedangkan perasaan ibu manusia biasa, nggak pernah mendalami ilmu-ilmu kebatinan atau apa, ibu nggak mengerti gitu. Cuman semakin kesini oh itu mungkin yang dibilang kekuasaan Allah itu gitu. Paling ibu cuman berpikir itu aja. Seperti tadi sangka-sangka aja gitu ya Bu. Iya. Ngalamin ibu seperti yang kok melihat jelas-jelas itu ibu, badan ibu, wajah ibu, cuman gimana lah kalau orang lagi sakit gitu. Nah ini Bu, kebetulan kan di sesi sebelumnya kita pernah ngobrol terkait ibu pernah diancam oleh sosok nenek-nenek yang pada akhirnya si sosok itu berubah jadi ular ya Bu ya. Iya. Itu pada akhirnya berarti ibu bersahabat atau gimana Bu? Dibilang bersahabat sih enggak, cuman nemuin ibu, dia pernah minta maaf kalau katanya dulu disangka ibu katanya jahat gitu, orang nggak baik. Ternyata di akhir kemudian dia sendiri yang bilang, saya sekarang tahu. Ya bukan bilang saya, nenek katanya. Iya. Nenek sekarang tahu kalau kamu tuh nggak jahat katanya. Kalau kamu biasa baik-baik aja gitu. Kan pada waktu itu ibu harus bilang apa ya? Ibu juga kadang sering bingung. Cuman ibu bilang terima kasih aja kalau begitu. Iya. Karena udah berprasangka baik sama ibu gitu. Iya. Yang awalnya berprasangka buruk. Iya. Yang Iya, dulunya bilang ibu tuh orang jahat katanya. Iya. Ternyata lama kemudian datang lagi sosok ular. Ularnya bukan, kan pertama melihat ibu si nenek itu nenek hitam kayak manusia apa gitu, lusuh, kotor. Tapi serem nggak Bu wajahnya Bu? Ya serem. Serem wajahnya. Iya. Yang namanya rambutnya juga kayak apa? Awut-awutan, Iya. sembrawut gitu Bu. Iya. Oh. Menakutkan. Menakutkan. Nggak lama kemudian si nenek itu datang lagi. Ibu tahu ya,
Kalau itu si nenek, dia yang bilang. Oh. Kalau itu nenek yang datang ke kamu, katanya yang ngancam kamu. Nah, Iya. ini nenek katanya, sosok Oh. ular. Cuman kalau sekarang nenek katanya udah sadar, nggak sosok ular hitam katanya sekarang. Nah, warna nenek begini, warna apa ya? Bukan putih, juga bukan kuning pekat, Kayak ini, yang kayak ini pakaian ibu, Bu, nggak terlalu. enggak terlalu. Oh, Iya. masih agak kusam gitu ya, maksudnya agak pudar gitu. Iya, warna apa yang kuning muda juga nggak terlalu, bukan coklat. Jadi pada waktu itu ularnya besar apa kecil sih, Bu? Besar. Besar. Sebesar pohon ini atau Iya. sebesar pohon ini, Bu? Iya. Ya lumayan cukup besar ya ini, teman-teman. Iya, persis. Jadi ular yang pada waktu itu yang awalnya nenek-nenek itu sebesar ini, yang berubah jadi ular gitu ya, Bu? Iya. Ya? Oh. Cuman kok bisa melayang-melayang di atas ibu. Iya. Kalau dulu ibu sering, misal kalau ada yang mau ibu cerita seperti ini, kalau dulu ibu nggak sanggup. Oh, kenapa itu, Bu? Soalnya masih rasa takut ibu belum hilang. Oh, kalau sekarang udah hilang, Bu? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sekarang makanya cerita juga udah banyak yang lupa. Oh. Udah sering dilupain. Iya. Nah, ibu cerita tentang sosok ular yang awalnya itu nenek-nenek ya. Iya. Itu ada enggak, Bu, sosok binatang lain seperti harimau atau apa gitu yang mendatangi ibu secara mendadak atau tidak disengaja gitu, Bu? Kalau harimau, ya pernah juga. Pernah harimau? Iya. Tapi harimaunya harimau asli atau dari golongan seperti itu makhluk juga. itu, Bu? Makhluk gaib juga. Gaib juga. Iya. Enggak, soalnya kan di sini masih banyak hutan ya, Bu ya. Iya. Barangkali harimau dari hutan gitu, Bu. Alhamdulillah enggak. Enggak pernah. Berarti itu masih dari harimau gaib. Masih harimau gaib. Itu apa yang melindungi sekitar rumah ibu atau bukan gitu? Melindungi tapi enggak terlalu dekat. Cuman pernah ibu melihatnya. Enggak banyak tingkah. Enggak banyak tingkah. Biasanya dia kalau datang dari arah jalan ini atau dari mana, Bu? Arah datangnya harimau itu, Bu? Enggak. Itu mendadak ibu melihat aja di depan ibu. Ibu pas lagi di dalam apa di luar rumah? Di dalam. Oh, jadi udah tiba-tiba aja ada di dalam rumah ibu? Iya. Enggak banyak tingkah, enggak ini itu, enggak. Dia tiba-tiba munculnya itu ada di samping, di depan atau di belakang, Bu? Di depan. Di depan. Pas di depan ibu. Ya ibu dong kaget dong waktu itu atau gimana reaksi ibu waktu itu? Dibilang kaget soalnya itu bukan penglihatan dohir. Biasa aja, cuman setelah itu terus yang barusan apa? Ibu berkata di hati sendiri, yang barusan apa? Siapa? Gitu. Kalau ibu nemuin seperti itu nggak banyak bilang ke siapa-siapa. Soalnya takutnya nanti dibilang ibu sering menghayal. Wah, ternyata selain ada ular, ada juga sosok harimau. Oke, Bu, tadi ibu kan banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang mungkin menurut saya mah kejadian di luar nalar ya, Bu ya. Iya. Karena kejadiannya itu sangat-sangat tidak banyak orang mengalami gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, ini terkait ibu selama tinggal di sini itu kegiatan sehari-harinya apa aja, Bu? Sehari-harinya ya biasa ibu di kampung. Kalau pagi-pagi mau ke kebun, misal ke kebun ibu ini nyangin kapol. Sekarang ibu melihara kelinci. Kalau dulu ibu melihara domba, sapi, iya, ternak yang lain banyak. Kalau dulu, kalau sekarang enggak, belajar ini melihara ini aja, kelinci. Yang mungkin
rumputnya cukup sedikit ya Bu ya. Iya. Kalau sapi domba kan harus banyak iya. ya Bu ya. Kalau dulu kan dibantu orang kerja gitu. Oh gitu. Berarti dulu untuk kandangnya di mana Bu? Di belakang? Kalau domba di bawah Oh, di pohon bawah. pete ini. Oh di bawah pete. Iya. Kalau Oh. sapi di bawahnya lagi. Iya. Kalau dulu ayam, soang, bebek, Oh, duh ternak burung. segala ini ya Bu, segala Iya. hewan diternak sama ibu dan bapak di sini. Iya. Setelah pada ini semua, Iya. ibu mungkin ada trauma. Oh, Pada mati semua. pernah gitu Bu, pada mati semua. Iya. Mungkin trauma. Rasa nggak semangat mau melihara. Kayak kena penyakit atau gimana Bu? Enggak. Enggak. Selagi ada karyawan di sini, ada yang kalau di sini kan ibu bebas mau di ini nggak keliaran kemana-mana bebas, Oh. jauh dari tetangga kan nggak merusak punya orang lain. Iya. Pas ada yang ke sana katanya Bu itu ada ayam katanya. Iya. Mati punya siapa? Dilihat punya ibu. Oh. Terus ini soang ke kebun, ada tetangga dari kampung bawah, teh katanya itu ada soang di kebun katanya, geletakan berapa, ada 4 katanya, pada mati semua, dilihat punya ibu. Ya udah. Itu mah kayak keracunan gitu ya Bu ya? Iya, tapi nggak mungkin racun dari apa, soalnya ikan juga. Oh. Kalau ikan kan air dulu bukan kecil seperti itu, dulu besar airnya, bening. Kok ikan di kolam pada mati semua? Ya mungkin faktor alam juga ya Bu Iya, ya. mungkin. Iya. Cuman ibunya aja mungkin jadi trauma gitu. Terus mau ternak lagi, Iya. takutnya pada mati lagi gitu. Iya, jadi kurang semangat. Semangat. Iya. Iya. Oke Ibu, terima kasih banget nih Iya, udah berbagi kisah pengalaman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih apabila mengganggu aktivitas dan Enggak, istirahat Ibu di enggak. sini. Bu, ada rezeki sedikit Bu. Mohon terima. Makasih Iya. jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih banyak barokah. Semoga Ibu dan Bapak di sini selalu sehat ya Bu ya. Amin. Dimurahkan Amin, sama-sama. rezekinya ya Bu ya. Amin. Dijauhkan dari segala bahaya ya Bu ya. Amin. Ibu Amin. saya mohon pamit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi